dan semoga pada hari ini semuanya diberikan kesehatan, ya, kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan diberikan semangat untuk belajar lebih dalam. Jadi teman-teman, saya minta jangan terlalu bangga terlebih dahulu untuk profit, ya. Profit konsisten itu perjalanannya panjang. Jadi teman-teman harus paham dan teman-teman harus ngerti. Artinya bukan profit konsisten mulai sudah 2 minggu profit dan bisa WD itu sudah profit konsisten. Memang kita syukuri berapapun hasilnya, tapi saya sarankan tetap rendah hati dan terus belajar, ya, terutama buat Mbak Rina, Mas Budi, buat semuanya lah ya teman-teman ya. Yang pertama-tama pagi hari ini saya akan membahas yang namanya SAU USD, ya, SAU USD. Jadi untuk plan tanggal 4 hari Rabu 2021 tentang SAU USD, GBP USD, dan Euro USD nanti akan saya sampaikan secara bertahap. Ya. Yang pertama-tama saya akan membahas SAU USD. SAU USD ini memang beberapa hari ini masih terjadi sideways, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Yang punya floating sudah saya sampaikan dari awal, antara Senin sampai Selasa itu biasanya terjadi sideways. Ya, kalau teman-teman masih punya floating baik di buy mau di sell, itu tidak begitu khawatir ketika hari Senin sama Selasa. Jadi harus bersabar. Kecuali lotnya sudah kebesaran, itu berbeda lagi ya kasusnya. Kalau lot sudah kebesaran ya maaf aja pasti harus cut loss. Maka saya katakan cut loss kalau lotnya kemudian. Jadi nanti ada teknik-teknik penempatannya, ya, penempatan untuk MM dan MR, manajemen money management dan manajemen risk. Oke, plannya untuk hari ini tanggal 4 hari Rabu. Yang pertama-tama kita buka SAU USD dulu. SAU USD posisi sekarang ini masih posisi sideways, tapi ini berbahaya, ya kan. Jadi teman-teman, pertama kali kita akan gambarkan S1-nya posisinya. S1 di sini ada penolakan-penolakan yang bolak-balik ya, yang terjadi ya. Artinya yang sering terjadi ini sudah terjadi 2 kali. Di sini pun 2 kali, cuman terjadinya ini posisinya masih dominasi seller, ya. Karena kita kalau lihat dari dominasi sellernya, kita bikin trennya, ya. Trennya ini masih dominasi seller, sellernya masih cukup kuat. Nah, kita juga bisa melihat dari posisi D1-nya, ya kan. D1 itu bisa kita lihat bahwa ini tersusun dari hari Jumat, Senin, Selasa ini masih merah. Nah, saat ini tinggal teman-teman kita tunggu apakah dia memerah lagi atau dia berbalik breakout ke atas. Ya. Ini makanya di sini kita gunakan posisi S2-nya terlebih dahulu. Ya, ini karena ini posisinya sudah terlampau jauh. Nanti S1-nya teman-teman bisa bikin sendiri di posisi bawah ini. Ya, ini untuk langsung kita anggap aja ini S1 karena posisi sideways. Ya. Ini di angka, mohon maaf, bentar, 18-14. (18.07) ya, bentar.
Ini 1814 dan 1807 ini diantaranya. Kenapa saya menyarankan ini cukup berhati-hati di posisi ini, jangan sampai kecantol di tengah-tengah ini ya, karena posisi ini masih posisi set piece ya. Ini di posisi rectangle ya, 1807 ataupun 1804. Jangan sekali-sekali teman-teman bertindak di area ini, biarkan dia breakout dulu, teman-teman lihat. Tapi setiap teman-teman breakout, teman-teman harus melihat ada penolakan di atasnya lagi ya. Ini berada di 1819 ya. Ini teman-teman sangat hati-hati sekali ya kan. Jadi penolakan-penolakan di sini, ini apakah dia nanti akan breakout atau tidak. Nah, areanya area yang nanti teman-teman mau terjadi pembalikan atau tidak, ini berarea di sini. Ini teman-teman area bermain sellernya ya, di atasnya ini. Itu antara 1822 1826. Ini area-area yang teman-teman harus diwaspadai ya. Jadi berhati-hati ketika teman-teman masuk di area ini. Ini bisa merupakan area seller untuk setengah hari perjalanan. Jadi ini memang agak rawan. Jadi teman-teman harus berhati-hati di mana nanti rawannya. Ini area sellernya di sini. Ini teman-teman harus menggambar terlebih dahulu ya area-areanya. Kita gambarkan, kita bantu menggambar. Ini ya nanti ini saya sampaikan, ini area-area yang dibentuk oleh seller ya, artinya area-area yang memang ini, jadi ini area seller, jadi area buyer maksud maaf, mohon maaf, area boleh melakukan persiapan di area-area.
karena ini sudah terjadi penolakan 2 kali ya, saya perhatikan. Saya hapus saja dulu. Ini ada penolakan 2 kali, berarti teman-teman bisa persiapan area buy di sini. Ya kan? Area sell panjangnya itu nanti ada di sini. Apakah dia nembus di 18.19 atau terjadi pembalikan. Tapi teman-teman saya ingatkan, jangan main di area 1807 sama 1804 atau yang tadi saya blok tadi. Artinya biar teman-teman nanti nggak kecantol. Ini area-area yang teman-teman tidak diperbolehkan untuk main. Kalau teman-teman main di area-area ini, maka kalau tidak cepat keluar, ini akan berbahaya. Ini termasuk kategori rectangle, rectangle formation. Ini kalau kita melihat trennya seperti ini akan terjadi pergolakan yang cukup kuat. Kalau dia lari ke bawah, larinya akan panjang. Ya. Tapi nanti kita evaluasi setengah hari ya. Setengah harinya nanti baru kita evaluasi lagi, sudah sampai di mana dia perjalanannya. Kemudian kita bisa perkirakan lagi. Oke, ini untuk XAU USD. Kira-kira dari XAU USD ini, kira-kira teman-teman ada pertanyaan atau tidak? Kalau nggak ada pertanyaan, untuk sementara, untuk XAU USD saya cukupkan sekian dulu, dan semoga teman-teman bisa untuk melakukan take profit di area-area yang sudah saya tentukan. Jadi, saya sekali lagi saya ingatkan, mainlah yang aman, lot yang aman, kemudian area-areanya, kemudian penempatannya, ya penempatannya. Jadi kalau teman-teman tahu penempatannya di mana area-areanya, teman-teman tidak akan MC. Pasti bisa terjadi recovery dari kerugian teman-teman. Ya. Sementara untuk XAU USD saya ucapkan terima kasih.